Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Adik-adik pesantren sekalian, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Masih ngantuk apa sudah bangun ini? Alhamdulillah, insyaallah anak-anak santri kuat meleknya ya. Nah, salah satu ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan ini belakangan kerap dilupakan oleh umat manusia, itu adalah ajaran tentang ukhuwah, ajaran tentang persaudaraan. Dalam banyak kesempatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ukhuwah. Maka saat pertama kali baginda Rasulullah datang ke Madinah Al-Munawwarah, di antara sekian hal yang beliau lakukan itu adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Mereka dijadikan saudara. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa perjuangan, apalagi perjuangan menegakkan kalimatullah, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dia harus takatuf, dia harus saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Maka potensi-potensi yang ada antar umat itu harus dipersatukan. Nah, di antara mekanisme untuk mempersatukan itu adalah dengan mempersaudarakan. Maka Nabi selain membangun masjid sebagai sentrum untuk berdakwah dan pendidikan, yang dilakukan oleh beliau itu adalah al-mu'akhah, mempertautkan persaudaraan antara sahabat Ansar dan juga sahabat Muhajirin. Nah, oleh karena itu bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah tidak ada pilihan lain kecuali kemudian harus mengikuti ajaran ini kapanpun dan dimanapun. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya agar kita mampu untuk mempraktekkan tentang ajaran mu'akhah, persaudaraan itu. Karena ini adalah ajaran yang kadang-kadang mudah diucapkan tapi cukup sulit untuk diimplementasikan. Kenapa sulit? Karena kita semua tahu bahwa makhluk Allah itu dicipta secara beragam. Lisannya beragam, bahasanya beragam, warna kulitnya beragam, tidak tunggal, dan itu menjadi bagian dari keniscayaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an misalnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Tuhanmu mau, maka umat ini dijadikan satu. Wala yazaluna muhtalifin illa man rahima rabb. Tapi kemudian dibiarkan oleh Allah untuk beragam, untuk berbeda. Berbeda suku bangsanya, berbeda bahasanya, pakaiannya, kesenangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kadang-kadang ajaran mempersaudarakan itu cukup sulit, apalagi setiap kita punya kepentingan yang berbeda. Orang Arab mengatakan kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala ini punya gagasannya, punya idenya, punya kemauannya. Yang satu pengen ngalor, yang lainnya pengen ngidul. Yang satu sukanya durian, yang satu lagi sukanya cendol. Nah, susah untuk disatukan. Karena itulah maka ya, karena keragaman ini sebuah keniscayaan dan itu menjadi hak prerogatif Allah untuk mencipta semesta ini beragam. Nah, bagi kita yang paling penting itu adalah kemudian menjadikan keragaman ini sebagai sebuah kekayaan, modal sosial untuk kemudian kita harmonisasi melalui satu cara yang namanya adalah persaudaraan.
Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk meneguhkan persaudaraan antar kita semua, baik persaudaraan seiman maupun persaudaraan sebangsa setanah air, bahkan persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah basyariyah, ya. Itu caranya yang pertama, itu adalah kita mencari kalimatun sawa, mencari titik persamaan di antara kita, bukan mencari titik perbedaan. Karena perbedaan itu tanpa kita cari pun dari sononya sudah beda. Maka yang dicari adalah kalimatun sawa. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, sini-sini, coba kita cari titik temu di antara kita. Boleh iman kita berbeda, warna kulit kita berbeda, agama kita bahkan berbeda, tapi pasti ada titik temu di antara kita. Maka Nabi membuat apa? Wathiqatul Madinah, membuat piagam Madinah untuk mempertemukan yang berbeda-beda tadi. Maka menjadilah itu daulah Madaniyah. Madinah menjadi daulah atau negara Madani, masyarakat Madani, civil society yang kita kenal dalam konsep modern. Itu basisnya adalah, inisiator utamanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Wathiqatul Madinah. Jadi yang kita cari adalah titik persamaannya. Bagaimana cara mencari titik persamaan? Pertama, kita lihat mungkin kita sama agamanya. Maka walaupun kita ini beda warna kulitnya, beda bahasanya, oh sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, oh saudara kita. Berarti ini titik temu dalam hal agama. Oh Pak, agamanya nggak ketemu Pak. Kita muslim, yang lain non muslim misalnya. Ada nggak titik temunya? Oh ada. Ternyata sama-sama warga bangsa Indonesia. Berarti kita ketemu sebagai anak warga bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita tidak bertemu sesama iman, sesama agama, kita bertemu sesama anak bangsa. Oh Pak, dia orang Eropa, dia orang Afrika, sementara kita orang Indonesia. Tidak ketemu, agamanya juga nggak ketemu. Naik lagi levelnya, kita sama-sama anak cucu daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Siapa di antara yang hadir yang mengaku tidak anak cucunya Nabi Adam? Ada nggak? Tidak ada. Kita jelek-jelek ini cucunya Nabi ya. Jadi orang yang baik. Nabi siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Mau agamanya beda, warna kulitnya beda, bahasanya beda, agamanya beda, kita ini anaknya, cucunya Adam. Maka Nabi SAW saat berpidato terakhir di Haji Wada, panjang sekali pidato kemanusiaan yang ini luar biasa. Salah satu isinya adalah kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu adalah anak cucunya Adam. Wa Adam min turab. Adam itu dicipta dari turab, dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, atau sebaliknya, la li ajamiyin ala arabiyin, keutamaan atas orang non-Arab, orang non-Arab atas orang Arab, atau orang kulit putih atas orang kulit hitam, atau hitam putih. Tidak itu yang dikatakan oleh Nabi sebagai basis atau indikator kemuliaan. Illa bittaqwa. Ternyata yang diukur itu adalah tingkat ketakwaannya, tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau kita tidak bertemu di agama yang sama, tidak bertemu di tanah air yang sama, ternyata titik temu kita sama-sama anak Adam. Satu ya, kunci yang pertama untuk memastikan dan meneguhkan persaudaraan itu adalah kita mencari titik temu, bukan titik beda. Yang kedua, ajaran Nabi untuk memastikan kita bisa bersaudara itu adalah at-tasyawur, syura, berdialog, bermusyawarah.
Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa amruhum syura bainahum. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa setiap kepala punya keinginan, punya orientasi, punya hobi. Nah, kadang-kadang bisa berbenturan antara satu dengan yang lain. Nah, caranya bagaimana untuk mendekatkan yang berbeda-beda tadi? Ada instrumennya, namanya dialog, namanya musyawarah. Maka hal segenting apapun, kalau bisa kita dialogkan dulu, kita musyawarahkan dulu, setelah itu baru kita eksekusi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, ini cara yang kedua. Makanya Nabi saat selesai perang Badar, itu musyawarah dengan para sahabat. Ini tawanan perang ini mau diapain? Ikhtilaf para sahabat. Nah, maka dimusyawarahkan. Saat perang Khandaq dimusyawarahkan. Dan seterusnya, Nabi mengajarkan tentang musyawarah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita ini perlu meneguhkan persaudaraan, itu adalah tidak suudzon, negatif thinking. Yang terjadi sekarang ini, kita mendahulukan pikiran kita ya, yang buruk kepada orang lain. Kita menilai orang berdasarkan perspektif kita, padahal belum tentu orang yang kita katakan demikian senyatanya demikian. Gara-gara apa? Keterbatasan cara pandang kita kepada dia. Apalagi cara pandang kita adalah negatif.